Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa abida rabbahu hatta atahu al-yaqin wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di 10 hari pertama bulan Rajab, bulan yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara bulan-bulan haram yang diagungkan waktunya oleh orang-orang yang mengetahui keagungan waktu bulan haram tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada 12 bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabillah, dalam kitab Allah. Sebahagian ulama mentafsirkannya dengan lauh. Di antara yang 12 itu minha arba'atun hurum. 4 di antaranya adalah bulan haram. Bulan Muharram atau bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, kemudian bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Banyak kita yang tidak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan di bulan Rajab ini. Ulama-ulama kita, tabi'in dan generasi-generasi pertama Islam, 6 bulan pertama sesudah bulan suci Ramadan, mereka merenungi apakah Ramadan yang telah dilakukannya diterima atau tidak di sisi Allah Ta'ala. Dan 5 bulan ke depannya atau 6 bulan ke depannya, mereka menggunakan waktu tersebut guna bersiap-siap menghadapi bulan suci Ramadan. Artinya ma'asyiral muslimin, waktu yang berlalu dalam 12 bulan atau setidaknya 11 bulan, mereka sumbangkan waktu tersebut untuk muhasabah diri mereka terhadap amalan Ramadan dan kembali muhasabah diri mereka menyambut bulan suci Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan bukan pada saat mandi balimau kasai saja. Keliru orang yang hanya mempersiapkan dirinya menyambut bulan suci Ramadan sehari atau 2 hari sebelum bulan suci Ramadan. Dimeriahkanlah dengan mandi balimau kasai, dengan menjenguk sanak saudara, karib kerabat, handai dan taulan, dan lain-lain sebagainya. Menyambut bulan suci Ramadan, ma'asyiral muslimin, telah dipersiapkan semestinya setidak-tidaknya semenjak bulan Rajab.
Itu sebabnya ulama kita mengatakan bulan Rajab ini bulan menabur benih. Bulan kita mulai bertanam, kita tabur benihnya. Di bulan Sya'ban disiram benih yang kita tabur itu. Di bulan Ramadan lah kita memetik hasil yang kita tabur, yang kita tanam tersebut, ma'asyiral muslimin. Kita keliru, yang khatib maksudkan dengan keliru. Di bulan Ramadan kita menabur, di bulan Ramadan kita menyiram, dan berharap panen juga di bulan suci Ramadan. Habis Ramadan maka tidak ada apa-apa lagi yang diharapkan oleh diri kita sendiri. Dan itu keliru. Semestinya dimulai dari bulan Rajab, bulan haram, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, ulama-ulama kita mengagungkan bulan Rajab ini. Apa yang harus dilakukan? Pertama sekali, ketika kita telah berada di bulan Rajab, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan aniaya diri kalian. Jangan kalian aniaya diri kalian. Apa makna menganiaya diri, ma'asyiral muslimin? Zalim itu wad'u syai'in fi ghairi maqamihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim kepada siapa saja. Baik itu berupa ucapan, baik itu berupa perbuatan dan tindakan. Selagi itu tidak pada tempatnya, maka itu sudah zalim. Dan zalim itu aniaya, bahasa kitanya. Boleh jadi aniaya kita kepada orang lain, boleh jadi, dan yang lebih parah lagi, aniaya kepada diri sendiri. La tazlimu anfusakum, jangan zalimi diri kalian. Jangan suka berbuat maksiat. Orang-orang yang gemar menabur maksiat di mana-mana, maka kemaksiatan itulah yang akan dituainya. Orang yang semenjak bulan Rajab sudah tidak bersiap-siap, maka dia tidak akan siap memasuki bulan suci Ramadan. Akan mudah lemah semangatnya. Jangan aniaya diri kita, ma'asyiral muslimin. Kalau di depan orang banyak, malu kita melakukan aniaya. Tapi siapa yang menjamin ketika kita sendirian? Apakah masih ada malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang ketika sendirian itulah banyak di antara kita yang menganiaya diri kita sendiri. Tak sungkan dia kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ada bersama dengan dia dimanapun dia berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Di depan orang banyak Allah ada, di tengah-tengah orang ramai Allah Ta'ala ada, ketika kita sendirian pun Allah Ta'ala ada. Orang-orang yang siap menyambut bulan suci Ramadan semenjak bulan Rajab ini, dia sudah berusaha untuk tidak menzalimi dirinya. Itu hal yang pertama, ma'asyiral muslimin. Yang kedua, mulailah untuk gemar bersedekah. Jangan sampai tidak keluar dari diri kita, jangan sampai tak keluar dari rumah kita sedekah sama sekali di bulan Rajab ini. Malu kita di hadapan Allah. Dalam harta kita ada hak orang lain. Dalam harta kita ada milik anak yatim, milik orang-orang yang memerlukan. Tak bisa banyak, seberapa mampu kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dawu mardakum bisadaqah." Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kita jarang mendengar hadis ini, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Kalau ada tubuh yang sakit, obati dengan bersedekah. Kalau ada keluarga yang sakit, obati dengan bersedekah. Itu sebabnya masyarakat kita dahulu, kalau ada anaknya yang sakit, dia bersedekah dia. Padahal dalam keadaan tak mampu juga dia bersedekah. Karena mereka tahu, orang-orang dahulu di negeri kita ini tahu hadis Nabi ini, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah akan menjadi payung kita kelak di akhirat. Orang di tengah teriknya matahari yang tak berapa jauh dari kepalanya, tapi orang-orang yang gemar bersedekah dinaungi oleh sedekahnya kelak di akhirat. Perbanyak sedekah, ma'asyiral muslimin, mulai dari bulan Rajab. Setiap hari, tak perlu banyak, tapi rutin.
Khairul umuri adwamuha wa in qalla, kata Rasulullah. Perkara yang baik itu yang continue, berkesinambungan meskipun sedikit. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita mulai untuk melazimi membaca Al-Quran. Jangan dikejar membaca Al-Quran itu hanya di bulan Ramadan saja. Mulai dari bulan Rajab ini. Mudah-mudahan dengan bertanam Al-Quran, kita akan memetik buah Al-Quran itu di bulan suci Ramadan, insya-Allah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang mafhumnya, orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Alif lam mim itu tidak dihitung satu, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi orang yang mengucapkan alif lam mim, dia mendapatkan 3 pahala, dan setiap pahala akan dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala melipat gandakan semaunya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika nanti di bulan Sya'ban kita semakin rajin membaca Al-Quran, ketika sampai di bulan suci Ramadan, kita tak canggung untuk tarawih berlama-lama, ma'asyiral muslimin. Penyakit di negeri kita ini, tarawihnya itu sudahlah ayatnya pendek, cepat-cepat pula. Dan itu susah sekali merubahnya di masyarakat kita. Kenapa? Karena sudah menjadi tradisi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap bulan suci Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran. Turun Jibril untuk memurajaah hafalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya orang-orang yang hafal Al-Quran, bulan Ramadan itu menjadi ajang untuk mengulangi hafalannya, untuk memperbanyak hafalannya, untuk memperbaiki hafalannya, dan mendalami makna dan pengamalan dari Al-Quran itu sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, mulailah di bulan Rajab ini kita tutup salat malam kita dengan salat witir. Kalau rasa-rasanya takkan bangun tengah malam nanti untuk tahajud, maka lakukanlah salat witir itu sesudah salat fardu Isya 4 rakaat. Kemudian kita laksanakan salat sunat ba'di Isya 2 rakaat. Tutup dengan salat witir kita. Tak perlu banyak. Maksimal witir itu 11 rakaat. Tak bisa 11, buat 9. Hitungannya ganjil. Tak bisa 9, buat 7. Tak bisa 7, buat 5 rakaat. Tak bisa 5, buat 3 rakaat. Itu yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kalau rasa-rasanya waktu tak sempat pun untuk 3 rakaat, tutup dengan 1 rakaat. Karena minimal witir itu adalah melaksanakan solatnya 1 rakaat. Tutup solat malam kita dengan solat witir. Namun andai kata kita yakin dan terbiasa sudah bangun di tengah malam untuk melaksanakan tahajud, maka jadikan witir kita itu penutup solat malam kita. Mudah-mudahan amal yang kita biasakan semenjak bulan Rajab ini akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memacu gairah beribadah kita, semangat untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Sya'ban, terutama di bulan suci Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر